pulang itu di surat Al-Maidah ayat 116. Di situ Allah tanya Nabi Isa, hai Isa putra Maryam, apakah kamu yang minta orang banyak itu sebagai Tuhan selain aku? Ternyata Nabi Isa itu membantah. Boleh dibuka surat Al-Maidah ayat 16. Itulah satu ayat yang Bunda bawa pulang selalu untuk sharing dengan suami, karena suami saya tokoh agama dan saya juga punya suku pastor. Jadi tapi tidak pernah mendapatkan solusi, selalu berujung dengan berantem. Akhirnya Bunda memutuskan diri setelah merenung beberapa tahun, bukan beberapa bulan, itu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tahun 2005 September. Hari ini besok ini mau September nih ya, September 2005, berarti mau 16 tahun. 16 tahun yang lalu Bunda masuk Islam. Bunda izin sama suami saya marah. Suami saya membakar rumah, bakar mobil. Alhamdulillah dulu cari uang mudah ya soalnya. Jadi punya rumah, punya mobil. Intinya Bunda tinggalkan rumah dan semua yang ada di rumah kecuali baju-baju Bunda waktu itu yang Bunda bawa pulang sama yang bawa keluar sama Bifet, karena di situ ada koleksi keramik yang mahal, itu yang saya bawa keluar. Yang lainnya Bunda tinggalkan. Alhamdulillah Bunda tinggal di salon. Waktu itu salon masih kontrak, dan rumah yang kami tempati tinggalkan. Dan akhirnya Bunda pas berantem, Bunda bilang sama suami, aku mau keluar dan nanti 3 hari lagi saya mau datang lagi ke sini, dengan harapan 3 hari itu sudah sama-sama dingin, sama-sama sudah bisa berpikir. Waktu itu suami saya mencegah saya, memegang saya bilang, mohon maaf saya sudah bukan istrimu lagi. Tapi saya bukan kata-kata yang udah saya siapkan, tapi saya tidak tahu itu spontan saya bicara seperti itu. Suami saya tahu marah, tapi saya tetap keluar. Alhamdulillah intinya tahun 2005 dengan berkali-kali cari informasi bagaimana caranya masuk Islam, karena saya belum punya teman-teman Islam. Jadi saya tanya kafir, kalau rasanya gengsi, saya merasa jadi bos gitu. Jadi mohon maaf dulu akunya tinggi karena merasa jadi bos. Jadi Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf. Ya, ini mukanya nggak kelihatan gitu ya. Jadi apakah cantik, jelek itu kita nggak bisa lihat karena udah pakai hijab penutup muka. Wow, luar biasa ya kesaksiannya yang kita sudah dengarkan di awal, bahwa dia ini seorang Kristen yang sangat taat, suaminya juga tokoh agama. Tokoh agama ini seperti apa gitu ya? Apakah dia sebagai majelis jemaat, sebagai gembala, atau sebagai koordinator pemuda, koordinator kaum bapak, kaum ibu? Ya kita tidak tahu, tidak ada penjelasannya. Yang jelas katanya suaminya tokoh agama. Kemudian dia juga punya keluarga yang pastor ya. Ini berhubungan dengan orang Kristen Katolik gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, ini menarik kita bahas karena tadi dia pegang satu ayat yang menurut saya perlu juga diluruskan agar teman-teman Kristen yang menonton videonya, karena ini udah era digital, jadi siapapun, anak kecil pun bisa menontonnya. Nah, oleh karenanya perlu untuk kita meluruskan. Dimana di situ teman-teman sekalian, dia meninggalkan Kristen itu karena dia percaya bahwa Yesus Kristus dan dia panggil saat ini yaitu Isa Al-Masih, Nabi Isa itu bukan Tuhan, gitu ya, bukan Tuhan. Jadi dia pegang ayat surat Al-Maidah 116. Dimana di situ dikatakan teman-teman sekalian, Isa membantah ya, Isa menolak bahwa dia tidak pernah menyampaikan hal itu.
Ya, dan ayat itu yang membuat dia kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus dan masuk ke agama Islam. Teman-teman, apa bunyi daripada surah Al-Maidah 116? Dia katakan, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Lalu Isa menjawab, "Maha suci, maha tahu engkau ya Allah, tidak patuh bagiku mengucapkan hal-hal yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, engkau tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib." Teman-teman sekalian, menurut ayat ini, dia menyimpulkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Kurang lebih seperti itu narasinya. Nanti teman-teman bisa menonton secara lengkap videonya. Dan tentu saja teman-teman, kita sebagai orang Kristen tidak mengimani ayat ini. Ini adalah ayatnya kitab suci daripada agama Islam. Namun, kalau ini dicocokkan dan dituduhkan kepada Tuhan Yesus Kristus, ini sangat tidak cocok dan tidak relevan. Mengapa demikian teman-teman sekalian? Karena Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita tidak pernah mengatakan demikian. Dan ayat ini dikatakan di sini bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Sekali lagi, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Pertanyaan kita teman-teman sekalian, di manakah Kristen Katolik mentuhankan Maria? Di manakah Kristen Protestan mentuhankan Maria? Jadi baik Katolik maupun Kristen Protestan tidak pernah mentuhankan Bunda Maria. Dan Maria tidak pernah dianggap Tuhan. Dan kita tidak pernah percaya bahwa Yesus mengajak umat Kristen untuk menjadikan Maria atau bundanya menjadi Tuhan kita. Karena ini tidak disebutkan dan tidak terkategorikan sebagai iman Kristen. Ya, jadi harus dibedakan teman-teman sekalian. Jadi bagi saudara-saudari saya yang menonton video mu'alaf ini, jangan terkecoh. Karena kita bukanlah Nasrani. Ayat ini yang jelas bukan ditunjukkan kepada Kristen, tapi ditunjukkan kepada Nasrani yang merupakan bidah di abad pertama, yaitu Pendeta Waraka bin Naufal. Pendeta Waraka bin Naufal ini mentuhankan Bunda Maria. Jelas bahwa Tuhannya bukan Tritunggal, tetapi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus. Sementara di Kristen, kita punya Tuhan yaitu Tritunggal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada Bunda Maria. Bunda Maria tidak termasuk Tuhan. Tidak dianggap Tuhan. Tidak disembah sebagai Tuhan. Kalau orang Kristen Katolik pun hanya menghormati Bunda Maria sebagai perawan suci. Ya, dan lebih lagi ya, saya tidak bahas itu. Yang jelas bahwa Maria derajatnya bukan Tuhan. Baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh ibu ini jelas ngawur. Dan sama sekali juga tidak benar jika hanya gara-gara ayat surat Al-Maidah 116 ini akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena jelas ayat ini tidak ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ditunjukkan kepada Nabi Isa, yaitu nabinya orang Islam. Mengapa saya mengatakan demikian bahwa Nabi Isa adalah nabinya umat Islam? Karena Nabi Isa bukanlah nabi orang Kristen. Nabi Isa bukanlah bagian daripada kekristenan. Karena Isa dan Yesus itu beda. Ya,
Kelahirannya berbeda. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Ya. Berikut, Nabi Isa bukan Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Nabi Isa tidak mati di salib tetapi diserupakan, tapi Tuhan Yesus Kristus mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa ibu ini keliru untuk memahami iman di dalam kekristenan. Kalau dia menggunakan ayat surat atau kitab Al-Maidah 116 milik daripada Islam dan menjadikan sebuah alasan sehingga dia menemukan hidayah masuk ke agama Islam, saya katakan bahwasanya harus dikoreksi lagi, introspeksi lagi lah ya ajaran dan kesaksiannya. Jangan sampai menyesatkan banyak orang. Kemudian teman-teman sekalian, ada hal yang bombastis dari kesaksiannya bahwa dia punya suami tokoh agama dan punya kerabat atau keluarganya pastor, dan kemudian ketika dia memutuskan masuk ke agama Islam, suaminya yang adalah tokoh agama itu bakar rumah dan bakar mobil gitu ya. Ya, jadi ini sangat bombastis dan sangat tidak masuk akal. Oleh karenanya teman-teman sekalian, biarlah video kali ini ingat, jangan suka dipanggil Nasrani karena kita bukan Nasrani. Nasrani punya kepercayaan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak yang tentu saja bisa kita sebutkan sebagai triteisme, penganut triteisme. Kalau orang Kristen ya, itulah kita. Kita adalah pengikut Kristus, pengikut Yeshua HaMashiach. Kita percaya kepada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.